Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih membahas tentang seputar wudu. Kita ulangi sedikit. Wudu itu artinya bersih. Ada mengatakan wudu itu artinya cerah. Makanya orang yang wudu cerah artinya. Kalau wawoknya di fathah wadu itu artinya airnya. Kalau wawoknya di doma wudu, nah ini yang kita bahas. Yang kemarin pengertian daripada wudu itu adalah menggunakan air pada anggota-anggota yang khusus. Itu pengertian daripada wudu. Menggunakan air pada anggota-anggota yang khusus. Wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Itu namanya pengertian wudu. Dalil bahwa wudu itu disyariatkan berdasarkan 3 dalil. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil ijma. Dalil itu. Jadi kita disuruh wudu itu mana keterangannya? Yang pertama surat Al-Maidah ayat 1. Al-Maidah ayat 1 dalilnya bahwa diperintahkannya wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu dalil di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Perintah wudu. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kamu. Terus kedua tangan, sampai sikut, kepala, kaki, kedua kaki. Umur nggak disebutin, hidung nggak disebutin, kuping nggak disebutin. Nanti disebutinnya di hadis. Kalau itu di Al-Quran. Adapun dari hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat seseorang apabila dia berhadas. Ada orang sholat ya pasah bacaannya, gerakannya tumakninah cakep, tapi nggak berwudu, maka sholatnya ora diterima. Sahih orang. Itu dalil daripada hadis tentang perintah wudu. Masih seputar hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, miftahus sholati tuhur wa tahrimu takbir wa tahrimu taslim. Pembuka sholat itu adalah bersuci, dan pengharaman sholat adalah takbir. Wa tahrimuha, dan penghalalan sholat adalah salam. Jadi kita mau sholat, yang pertama pembuka yang harus suci. Kenapa kita harus suci? Karena kita mau menghadap yang maha suci. Jadi harus bersih. Dan pengharamannya takbir. Karena ada takbir Allah, maka semua yang telah diatur haram. Allah Akbar, ngobrol sama kamu baru pulang kerja, haram. Mana Bapak Risma ini? Haram. Nanya di sholat, haram. Kalau sudah takbir, watahluha, dan penghalalannya salam. Bila mana assalamualaikum, maka yang tadinya ngomong haram, yang tadinya minum haram, yang tadinya gerak banyak gerak haram, maka jadi
Kalau sholatnya rukun Islam ada berapa aja? Betul aja. Ada aja. Sholat 3, 4, puasa 5, haji, Baitullah. Kalau itu 5-5-nya ada dalam sholat. Benar ya? 5-5-nya. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tahiyat? Ada. Yang kedua rukun Islam salat. Lagi sholat. Ketiga zakat. Kita itu menjakatkan waktu kita. Sehari semalam 24 jam. Kita sholat berapa menit kita? 10 ya? 5 ada tempatnya? 5 ya? Ada bocah saya sholat apa? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa banget. Allahu Akbar. Jaga 5 menit, nggak bisa 2 menit ya. 5 menit. Dari 24 jam kita 25 menit waktu kita khusus buat ibadah. Belum tertambah yang sunah-sunahnya. Syahadat, sholat, kata ya. Puasa. Kita lagi sholat puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka puasa masuk. Yang kedua pergi haji kemana dia? Menuju mana? Ke Baitullah. Kita lagi sholat Allah. Kita hadapkan ke kiblat ke Baitullah. Menghadap ke Baitullah itu ada 2. Menghadap Baitullah. Yang pertama, kalau kita melihat Baitullah, ini Baitullah. Kita harus ke arah ini. Kita harus ke bentuk. Kalau kita di Indonesia, kita nggak lihat bentuknya di mana Baitullah itu. Maka kita cukup ke arahnya. Baitullah di mana adanya? Kulon. Ya udah ke kulon gitu. Barat. Karena kan arah 4 ya. Barat, Lor, Etan, Kidul. Di mana Baitullah? Kulon. Nah, kita berkulon. Jadi nggak usah kita bisa ketik. Yang begitu itu mah kalau niat Ka'bah. Kalau kita nggak niat Ka'bah, cukup ke arahnya saja. Ke arahnya saja. Kalau dalam Islam arah itu selalu arah Masyriq, Maghrib, Yamin, Shimal. Harus doa. Maka berarti barat kalau Maghrib ya bahasa Arabi. Bahasa Arab sebenarnya bukan buruk itu warbi. Maghrib itu diambil dari kata Arab. Sholat suruh Maghrib artinya apa? Maghrib tenggelam matahari. Maghrib itu artinya tenggelam. Jadi gharaba yaghribu ghuruban maghrib. Syarif Masyriq kata Warbi Maghrib Kulon Yamin Shimal Lor Kidul. Jadi kita nah itu dalil-dalil tentang perintah hukum secara dari diambil dari hadis di Al-Quran hadis. Adapun ijma ulama sedunia, apakah dia NU, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Persis, apakah yang luar negeri itu apa tahu Sunni, apakah dia Syiah, pasti itu kalau dia mau sholat dia pasti wudhu dulu. Ijma.
Kalau ijma itu kumpul sepakat walaupun orangnya nggak kumpul. Gitu. Misalnya begini, ulama ini mengatakan wajib wudu kalau mau sholat. Bagaimana ulama itu? Iya sama. Iya sama. Namanya itu ijma. Orangnya di mana-mana, tapi sama. Namanya ijma. Kalau kumpul, orangnya kumpul, ini kalau begini, kumpul. Namanya ijtima. Ijtima. Pernah dengar nggak kalau kita menentukan bulan itu ada ijtima? Bulan ini bulan kumpul sejajar. Namanya ijtima. Ijtima. Jadi dalil dari ijtima maupun Al-Quran, hadis dan ijma. Jadi tentang dalil-dalil wudu. Adapun keutamaan wudu, keutamaan wudu itu banyak sekali. Mana itu? Kata Rasulullah SAW tentang menjelaskan sifat wudu Nabi. Kata Rasulullah, man tawaddu'a misla wudu'iha summa qoma fa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini nih, terus kemudian dia sholat 2 rakaat dan sholatnya tidak berbicara dengan dirinya, maka Allah ampuni dosanya. Sholatnya tidak berbicara pada diri. Pernahkah kita selalu berbicara sama diri kita? Kayak sering ya berbicara sama diri kita. Kita baca Fatihah, boleh berisik dan kurang ada ini ntar sana bilanglah apanya jangan ngomong deh jawab. Jangan dompet saya ada di motor kayaknya ini itu berbicara sama dirinya sendiri. Kalau sholatnya seperti itu nggak diabaikan. Kalau sholatnya seperti itu orang dapat ini, orang dapat di sini. Dia wudu, dia sholat, terus habis sholatnya ngobrol sama diri sendiri. Karena kalau makan ini mati ayam. Ya udah, ini tapi sulit bu. Nah, sulit gitu kayak gitu. Gimana caranya? Emang kalau misalnya sholat itu sebenarnya mah kita itu kudu sibuk dengan apa yang kita baca. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau juga sih nanti ya. Sibuk sholat itu bacaan kurang apa kita kata asin sekarang umur berapa? 25 30 pun ya 32 dah 30 ya asin umur segini dipotong balik 19 tahun. Berarti asin ini sholat udah 10 tahun asin ini. Udah berapa kali berarti sebulan. Apakah asin tahu artinya? Padahal cuma 7 ayat. 7 ayat. Itu berapa teh? Cuma 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kan asin mau ngapalin 1 minggu sekali. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Atau dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang maha kuasa.
kemana? Ya. Nah, kemana aja? Itu ya, aja itu yang lain. Kalau itu buat apa yang pulau. Karena Al-Fatihah itu bukti mukjizatnya Al-Fatihah, bukti mukjizatnya Al-Quran. Cari di dunia ini, siapa orang yang bosan baca Al-Fatihah? Nah, ada orang yang bosan baca. Tapi kita suruh baca Al-Fatihah, kita tahu berapa kali hafal. Misalnya 5. Udah hafal kita tadi sholat maghrib. Udah makan biar. Bro. Apa teh? Ada rutin. Ya, orang yang melaksanakan. Kita kan lima. Itu kemana sibuknya ya, berapa apalagi kita di sini apa atahiyat apa sholat artinya udah berapa tahun kita bukan aja kita sholat udah berapa tahun sibuk masih dunia pada dunia itu Nabi pernah jalan sama para sahabat. Ada bangke anak kambing yang kupingnya cacat. Anak kambing kupingnya cacat bangke. Kata Rasulullah, siapa yang mau beli dengan beberapa dirham? Rasulullah, siapa yang mau beli anak kambing berapa dirham? Yaudah kalau mau siapa yang mau saya bagi? Rasulullah ada kepada sahabat, andaikan dia hidup bercacat kambing, apalagi juga dibagi juga. Kata Rasulullah, dunia lebih rendah daripada bangkai anak kambing. Dunia lebih rendah daripada bangkai. Kita segitu sibuk ya kita. Al-Fatihah kita enggak mesti belajar tahun sorok pasti. Nah, udah ada artinya karena untuk di mana? Kita enggak mesti belajar tahun sorok. Atahiyat kita cari di Google sekarang udah ada. Tapi itu kita enggak lakukan. Itu enggak lakukan. Jadi sholatnya pun, apa namanya? Berbicara, jangan sampai kita sholatnya berbicara dengan diri sendiri. Kalau kita seperti itu berkualitas, itu dalil tentang keutamaan. Selanjutnya lagi masih tentang keutamaan. Kata Rasulullah, ala adulukum ala ma yanfa'u al-khataya wa yarfa'u darajat. Maukah kamu kasih tahu yang akan menghapus kesalahan, dan mengangkat derajat? Kata Rasulullah, kata para sahabat, bala mau ya. Apa itu kata Rasulullah? Isbabul wudu adalah makar, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disuka. Dingin subuh-subuh nih, kita sempurnakan. Wakasatul foto ila masjid, banyak menuju ke masjid, langkah ke masjid, musola, masjid. Itu yang akan menghapus kesalahan. Wantidharis sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah sholat. Habis sholat menunggu sholat. Padahal itu riba, maka yang seperti itu pahala sama seperti orang yang jihad. Seperti orang itu keutamaan orang yang berwudu, maka pada itu luar biasa.
Rasulullah pernah datang ke suatu makbarah Ubair. Lalu mengucapkan Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Salam gitu di bawah Ubair. Wa ana insyaallah bikum min anqarillah. Keselamatan buat kamu wahai kaum mukminin, rumahnya kaum mukminin. Insya Allah padamu sedikit lagi kami akan nyusul Pak. Pasti nyusul. Kita pasti nyusul, tapi kita sibuk dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Nah setelah itu Rasulullah SAW berkata, waditu, aku ingin, aku rindu sekali. Begitu bahasa kalau dengan saudara-saudara. Para sahabat berkata, awalasna ikhwanku, bukan saya saudara-saudaramu yang ikhwan. Kata Rasulullah, antum ashabi, kamu itu sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku itu belum ada, belum lahir kita. Kata para sahabat, bagaimana kamu mengenali saudara-saudaramu sementara saudara-saudara belum datang, belum dilahirkan? Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya kamu melihat kuda yang putih di tengah kuda yang hitam? Bukankah kamu dapat mengenalinya? Kata sahabat, bala ya. Kuda putih, mukanya putih, tangannya putih, kakinya putih. Itu karena nanti bisa dikenali umatnya Rasulullah, dengan bekas wudhu. Nah itu keutamaan, masih keutamaan sekitar wudhu. Dan wudhu juga sebagai nur, tahayat. Sama itu khalili, kata Abu Hurairah, saya pernah dengar kekasihku berkata, tablughul hilyat minal mu'minin, akan sangat perhiasan orang mukmin sehingga sampainya air wudhu. Seperti itu. Adapun sifat-sifat wudhu yang sempurna ada berapa? 10. Yang pertama niat mah tadi niat. Yang kedua kurus maullah, bismillah. Nah, jangan bismillah begini sebelumnya. Bismillah baru ya silu kafe salah sama rajin 3 kali. Cuci 3 kali. Ya khudul ma'u biyaminihi fayaqalu fi famihi wa dan mengambil air dengan tangan kanannya ke mulut dan begitu 1 kali cauk di rumah. Mengambil air ke mulut dan ke hidung 1 kali cauk. Seperti itu. Kalau kita mau misah, boleh pisah. Yang kelima, wayas tansiru bisimali, masukin sini dengan kiri, masukin kanan, sini. Orang sering kita dapat di teman-teman nih udah ini apa mana tadi kenapa itu
itu otaknya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Enggak ya kan? Kekurangan oksigen otaknya. Ya, kencang aja ya, capek. Kekurangan oksigen. Orang itu asal tidur, nah kurang oksigen otak. Nah kalau nggak tidur, ada orang yang biasa tidur siang itu berkurang. Kalau oksigen tidur lagi untuk menambah oksigen ke otak. Istinsa sampai pil. Apa itu? Nih, oksigen orang itu yang belum biasa. Yang udah biasa. Karena nanti nyebut katanya. Iya, cabut enggak? Maksudnya? Ya, ya, bisa dicabut. Sampai kalau yang enggak, yang udah biasa lah. Udah biasa lah. Maaf ya. Pakai sakit. Iya biasa. Kenapa nggak biasa? Nah ini udah biasa. Nah, bila makna wudhu, benar. Kiri. Jangan coba jangan seperti ada yang begini. Air mengocok, ambil dikit untuk kenapa orang sekarang bisa kolesterol, ada kurang oksigen? Disingkirkan dengan mengatur misi mari dengan wayaf al-hal salasi marati. Lakukan ini 3 kali. Namanya istinsar. Istinsar nyap-nyapnya, istrinya istinsar. Itu yang keenam, wayal sil wajhahu salasan. Itu membasuh muka. Yang ketujuh, wayal sil yadel yumna semanus. Basuh dulu yang kanan. Sama sih ya. Karena wudhu itu sama kami itu udah kurang bagus. Jadi tahu. Kalau kita meratakan ini kan, kalau kita nggak tutup, musrif, boros. Nanti ada kalau namanya musrik. Siapa yang mau musrik? Boros. Inna Allah la yuhibbul Allah nggak demen sama orang musrik. Basuh tangan kanan, ke-8 yang sawar asahukul lah, masuk kepala semua sekali. Wayam saulaihi zahirihima wa batin, dan mengusap kedua jarinya yang zahir ini. Barang ya, kopi barang. Barang. Yang ini pakai hidup kalau namanya keluarnya pakai jempol. Bukannya alasan istibar. Loh, coba sampai udah matahari loh. Udah lihat. Ini yang kalau kita lihat bohong doain.
Terus yang 10 yang terakhir yang ke-10 adalah yang silu pada mai ma'al kafai. Al-yumna ma'al yusra maka fi asabil qadam. Basuh kedua dangkal kaki sampai sikut kaki sikut. Pasang mata kaki dari sela-sela ini. Sela-sela ini. Kira-kira bagaimana? Pakai tangan kiri. Nah, tadi. Kita duduk basuh. Caranya untuk menyuci pakai tangan kiri, bukan pakai bukan tempatnya. Pada saat dikira yang tadi yang pertama ada niat mau yang pakai bagaimana nih maunya, apakah asim mau niatnya bareng sama membasuh niat Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad udah aja mau doa nih boleh nih mau kalian innamal a'malu binniyat. Tadi Imam Syafi'i nawaitu Bukan di sana. niat itu kalau kata Imam Syafi'i adalah ketika membasuh wajah. Membasuh wajah. Terus nawaitu. Membasuh wajah. Kalau kita niatnya di rumah ini airnya kosong, wudhu di musola udah nih pilih mana ini terserah. Dalilnya sama Imam Ahmad nama amal, Imam Syafi'i nama amal, cuman cara prakteknya yang beda. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu rukun wudhu ada tahu ya? Rukun wudhu ada berapa hari? Ya, tahu MD. Jangan sebutin ente kamu. Nantinya juga begini om satu. Abangnya. Iya. Lah. Mas. Kumur. Tangan. Umur. Terus itu ya. Umur. Dia tahu. Ah, Itu. Buka. Tangan. Kepala. Kuping. Kaki. Lah. Asim benar. Boleh. Itu ternyata. Iya, takbirnya ada. Salah. Iya. Basuh tangan. Basuh tangan. Iya, basuh tangan. Buka dulu kali. Segini bu. Tangan. Ini. Bukan. Tapak tangan. Kita niat. Dua. Tangan. Umur. Muka. Lebih bingung. Belum sampai gua dapat. Kali cuma 5. Kamu gini. Ada niat juga. Ada niat. Ada niat. Oh ya, dia enggak. Tidak pakai niat lebih kan 6 ya, sampai 6 dah. 6. Tuh. Berarti buka. Dan ada. Niat, belakang tangan, ini tapak tangan. Terus umur, muka. Rambut, lengan, bro lebih 7 ini. Apa kaki? Iya, 7. Udah 7 kan? Yang lain kan sunah ya. Nanti udah juga ya? Udah? Belum. Yang udah belum, atau 8. 7 jadi 7 benar. Iya, 7. Ah, 7. Saya cekin 7. Iya, tapi itu 7 ke 8. Coba ya.
Ini dilakukan sama Habib setiap hari begini. Nah, Muka. muka, Tangan. tangan, kaki. Boleh kan? Empat. Dapat ya? Apa? Itu. Iya. Umur. Bentar lu ya, ayo. Pakai kita mau nggak? Kita masih buka. Kita makan dulu. Pakai kita. Ayo, bener ya. Dia tuh di muka kan dia. Umur ya? Iya, terus muka. Umur, muka, hidung nggak ini nggak? Enggak, tangan. Kalau bener, umur, muka, Tangan, pala, pala kaki, kaki. kaki. Niat. Lihat di muka itu. Apa itu? Jadi itu maksudnya gitu. Oh, dia itu motif 6, Bang. Iya, Lihat. iya. Niat. Pertama. Lihat. Umur, Niat, umur, muka, muka, tangan, tangan, kepala, kaki, 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 ketip. rujuk. Sama. Cukup pilih di situ 7. Tapi sama jumlahnya, beda. Belum. Tapi kayaknya enggak ini tangan deh kayaknya enggak terlalu. Nggak usah dihitung. Masalahnya ntar berapa dapatnya? Niat, Nah, muka, muka, kepala, tangan, tangan. tangan dulu apa kepala dulu? Kepala dulu, tangan dulu ya. Nah, Tangan, kepala, lah, ntar praktek gimana coba prakteknya? kaki. Niat, muka, kepala, tangan dulu, tangan, kepala, kaki. 5. Naik aku. Iya, iya, Udah dapat satu kayaknya. Hah? iya, mulut, Belum. muka, Gak hidung ini ya? semua tangan, Muka, tangan, kepala, tangan, kaki. kaki. Udah. Oh, jelas. Masih, masih. Rukun wudhu itu kita mah kita ada ya bikin Imam Syafi'i. Rukun wudhu itu akan wudhu sitatun. Rukun sitatun 6. 1 niat, 2 membasuh muka. Hah? Umur enggak ya? Hah? Umur enggak tadi ya? Umur sunnah. Sunnah ya? Berarti istisab tuh. Istisab loh. Itu sebenarnya yang sampai ini ya. Niat, muka, tangan, Kaki. rambut malah. Kalau botak, Kalau kan syaratnya harus sudah rambut katanya Bu. Syaratnya harus sudah rambut. maksudnya mah tuh gitu tuh gitu doang. Ada orang botak dalam Oke, wig. niat, aja, tangan, kepala, kaki, tertib. Tertib. Hah? Tertib. Tertib. Tertib apa sih Bu? Tertib itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 2, 3, 6. Tertib itu harus syarat benda akhir. Harus tertib gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu harus gitu. Jangan 5, 1, kaki dulu. Niat. Nanti Umur dia yang kenal itu harus agak ini yang Nanti tertib. umur masuk buku kan. Kata-kata sunnah ya umur dia. Ada yang sampai ya. Dan yang biasa kita tahu seperti itu. Jadi umur, putih, yang ya ini mungkin mana di Al-Quran itu yang saya sampaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu maka ya faksilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu, kedua tangan kamu sampai siku, usaplah kepala kamu dan kaki kamu 4. Ditambah sama kepala. Iya.
dan harus 1, 2, 3, 4, 5 tertib. Nah oke, saya lagi. tadi kita udah 5 menit sebelum bisa kita udah ibarat jamaah udah sampai jamaah tahlil. Ada pertanyaan? Ada ini. Nah, ya. Ide kamu soalnya nih Lah dia. Banget. iya bisa capek pulang mandi udah deh apa Makan di. terus makan nggak Sim. katanya sih Tertib dulu langsung tertib terakhir kan menyangkut ke semua ya. iya Iya maksudnya bro. Tertib sih. Nah, jadi ininya sholatnya ya dia pernah dengar ya nyata berdiri baca fatihah rukuk tumanina ibadah tumanina sujud tumanina duduk tumanina duduk akhir tahiyat akhir selawat Nabi Muhammad ucap salam langsung tertib. Allah Akbar. itu jadi mengingat akhirnya sudah ada dengan ini. Iya. Allahu Akbar. Biasa. Hah? Seperti Nggak tertib. Nggak tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika